Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di modul yang ke-13 mengenai bajatan karat. Kita lihat terlebih dahulu mengenai jenis-jenis dari bajatan karat. Kita bisa menggunakan diagram Schaeffer untuk melihat seperti apa komposisi kimia dari bajatan karat dari klasifikasi ini. Jadi ada 5 kelompok dari bajatan karat secara umum. Yang pertama adalah martensite, kemudian yang kedua adalah ferritic, yang ketiga austenitic, yang keempat duplex, yang kelima disebut dengan precipitation hardening. Diagram Schaeffer ini yang terdiri dari di sumbu X-nya adalah chromium equivalent, yang tidak lain di sini adalah sama dengan persen chromium ditambah dengan persen molybdenum ditambah dengan 1,5 dikali dengan persen silikon ditambah 0,5 dikali dengan persen niobium ditambah dengan 5 dikali persen vanadium ditambah dengan 3 dikali dengan persen aluminium. Tidak lain adalah komposisi kimia dari bajatan karat, ya, berapa persen chromium dan segala macam ditambah dan seterusnya. Ini semua diplot di sumbu X-nya, titiknya ada di mana. Kemudian di sumbu Y-nya adalah disebut dengan nickel equivalent. Jadi di sini digambarkan berapa komposisi kimia dari nikel dalam bajatan karat tersebut. Kita lihat kalau misalnya kita berada pada yang pertama ini, yang bajatan karat tipe martensite, itu ada di daerah di sini. Dengan ya, di sini disebut dengan martensite. Jadi kalau misalnya kita punya chromium equivalent itu ada di daerah di sini dan juga nickel equivalent itu ada di sini, itu artinya dia berada di dalam bajatan karat jenis martensite yang bisa dilakukan proses heat treatment. Di sini juga karbon berpengaruh di sini untuk mengubah fasa menjadi martensite. Kemudian yang kedua adalah ferritic. Ferritic yang ada di bagian di sini. Di sini juga diberikan informasi mengenai tipe apa saja bajatan karat yang termasuk dalam ferritic ini. Contohnya di sini adalah tipe 409, 430. Ini dua tipe yang paling banyak digunakan, terutama 430 ini yang paling banyak digunakan. Kalau misalnya kita lihat, kadar dari nikel itu mendekati 0 atau bisa dikatakan tidak mempunyai kadar nikel sama sekali di seri yang ferritic ini. Kemudian ada beberapa tipe ini yang ada sedikit ya, tapi secara umum yang ferritic ini tidak mempunyai kadar atau tidak ada kandungan dari nikel. Yang berikutnya adalah yang austenitic. Ini bajatan karat yang paling banyak dihasilkan di dunia karena bajatan karat tersebut dalam mudah dibentuk. Kita lihat kandungan dari nikelnya itu bervariasi mulai dari 8%. Di sini tidak digambarkan secara detail. Mulai sebenarnya di 304 ya. Ini di sekitar 8%. Kemudian ini kandungan dari chromium equivalentnya ada di daerah di sini, walaupun ini nggak tepat 100% ini kayaknya, nanti kita akan lihat komposisi kimia detail. Jadi secara umum di daerah di sini ini disebut dengan daerah austenitic. Kemudian baja yang seri 300 ini yang umum adalah 304, 316, 317, ada L, ada tanpa L, kemudian ada Ln artinya low carbon dan juga ditambahkan nitrogen. Kemudian ada 3904 dan seterusnya di bagian atas ini sampai 6% molybdenum yang ditambahkan ke dalam bajatan karat yang austenitic ini. Yang berikutnya adalah duplex. Dia mempunyai dua fasa, fasa ferritic dan juga fasa austenitic. Jadi duplex ini ada di antara ferritic dan austenitic. Jadi di tengah-tengah inilah fasa duplex. Ini buatnya tidak begitu mudah ini dan kebutuhannya juga kecil, tidak begitu banyak di dunia, terutama untuk baja-baja khusus, pertahanan khusus untuk tahan terhadap korosi. Kalau misalnya kita lihat contohnya di sini 2304 ini maksudnya adalah 23% chromium, 4% nikel, ini 2205, 22% chromium, 5% nikel, 2507 juga sama ya, 25% chromium, 7% nikel. Ya ini yang umum tipe dari bajatan karat seri dari duplex ini. Kemudian yang terakhir adalah yang precipitation hardening. Ini tidak digambarkan di sini, tapi hampir mirip dengan daerah-daerah yang mirip dengan martensite ya. Jadi tidak digambarkan secara detail di sini di mana posisi dari yang kelima ini. Dan ini juga jarang atau diproduksi tidak begitu banyak di dunia. Komposisi kimia detail dari bajatan karat ini, seri 200 ini termasuk ke dalam seri austenitic. Jadi kembali lagi ke sini, masuk ke dalam seri di sini walaupun di sini tidak digambarkan karena di dalam seri 200 ini fungsi dari nikel itu digantikan oleh mangan. Jadi mangan mempunyai fasa yang sama, fasa austenitic. Jadi mangan itu ditambahkan untuk menggantikan nikel sehingga bajatan karat yang seri 200 ini lebih murah dibandingkan dengan bajatan karat seri 300.
dan tetapi ketahanan terhadap korosinya tentu saja lebih jelek ya dibandingkan dengan seri 300. Kita lihat di sini. Kandungan nikelnya yang tadinya minimum di 8% di seri 300, di seri 200 ini dikurangi ya maksimum ada yang sekitar ini ada yang tinggi masih ada yang 9 sampai 11% ya. Tapi secara umum maksimum di 6%, ada yang 5%, ada yang 3%. Anda lihat di sini kandungan dari manggannya itu diperbesar. Jadi manggannya diperbesar dari 5,5 sampai 7,5 dan seterusnya. Jadi fungsi dari manggan ini yang membuat fasa dari baja ini menjadi fasa austenik. Jadi manggan mempunyai fungsi yang mirip dengan nikel untuk menstabilkan fasa austenitik sehingga baja ini menjadi mudah untuk dibentuk dibandingkan dengan ferritik. Jadi kalau misalnya fasa ferritik biasanya agak getas, agak sulit untuk dibentuk ya, getas, keras. Itulah ciri dari ferritik. Kalau misalnya austenitik biasanya agak lembut, ulet dan mudah untuk dibentuk dibandingkan dengan yang ferritik. Jadi di sini sekali lagi yang 1200 nikel digantikan oleh manggan sehingga produknya menjadi murah. Ini juga yang beberapa digunakan sebagai bahan untuk sendok di Indonesia, sehingga kalau misalnya kita lihat kenapa ini bajanya baja tahan karat tetapi tetap berkarat, atau digunakan di pabrik juga sama. Kalau misalnya seri 200 itu pasti masih agak cepat berkarat dibandingkan dengan seri 300. Seri 300 kalau misalnya kita lihat di sini manggan itu maksimum di 2%. Rata-rata di 2%. Maksimum ini ada sampai 4%, tapi kalau misalnya kita lihat rata-rata ini ada sampai 4,5%, tapi rata-rata semua di 2%. Itu kandungan manggannya. Kemudian nikelnya di sini kita lihat minimumnya di sekitar 7%, atau di sini ada 6%, tapi rata-rata ya 7-8% sampai 15%, tergantung grade-nya grade berapa atau jenisnya atau tipenya tipe berapa, itu yang menentukan dari kandungan dari nikel. Kromium, kalau misalnya kita lihat di dua jenis baja tahan karat ini walaupun berbeda kandungan manggan dan nikel, kita lihat ini di seri 200 kandungan dari kromium itu biasanya lebih dari 15%. Jadi ini 15%, ada yang 16, secara umum sih 17, 18 sampai 20% kandungan dari kromium. Jadi di sini juga sama, di seri 300 kalau misalnya kita lihat kromiumnya juga mirip dengan seri 200, jadi membuat beda adalah nikel itu digantikan oleh manggan. Di sini ada kandungan karbon, ini juga yang biasanya digunakan untuk menandakan yang mana yang seri 304, 304L ya. 304 dengan 304L itu bedanya di kandungan karbonnya. Jadi 304 itu kandungan karbonnya maksimum di 0,08%, kemudian 304L itu maksimum kandungan karbonnya di 0,03%. Dan ini biasanya lebih tahan terhadap korosi di batas butir, terutama pada saat orang melakukan proses pengelasan di HAZ ya, heat affected zone, itu akan terjadi korosi kalau misalnya orang menggunakan yang 304 saja bukan 304L. 304L ini biasanya digunakan untuk baja yang dilas, itu biasanya karbonnya harus lebih rendah supaya tidak ada terjadi korosi intergranular karena kromium itu cenderung bereaksi dengan karbon membentuk Cr23C6 ya kalau tidak salah, yang membuat fungsi dari kromium yang tadinya adalah untuk melindungi korosi, dia sudah tidak bisa lagi membuat lapisan pasif yang protektif karena kromium ini diikat oleh karbon membentuk karbida. Itu kalau misalnya dilas. Tetapi kalau misalnya dilihat dari sisi prosesnya, tidak begitu banyak perbedaan antara orang memproses 304 dengan 304L. Itu bedanya hanya menghembuskan oksigen lebih lama sedikit dan juga menghembuskan di bagian akhir itu argon kebutuhan lebih besar sedikit. Tapi dari sisi lainnya sama. Jadi kalau misalnya di pabrik itu kalau misalnya mau menghasilkan 304, 304L itu tidak begitu banyak berbeda. Tentu saja dalam aplikasinya, kalau misalnya 304, sebaiknya tidak dilas dan tidak digunakan dalam lingkungan yang korosif. Tetapi kalau misalnya Anda harus mengelas, ya, kemudian menggunakan baja ini dalam lingkungan yang korosif, itu sebaiknya menggunakan 304L. Tidak perlu Anda menambahkan inhibitor, karena banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang mendalami korosi untuk mencegah korosi dari 304 gitu ya, karena proses pengelasan. Beli aja 304L, tidak begitu mahal harganya. Begitu juga dengan 316 dengan 316L, kemudian 317, 317L, kemudian ada 317 atau 304 di sini ada N itu maksudnya ditambahkan nitrogen lebih banyak. Jadi kandungan nitrogen itu lebih banyak di dalam 304
ada L, ada N. Di bagian ujung di sini ada informasinya berapa banyak nitrogen yang harus ditambahkan. Nitrogen ini kalau misalnya kita bicara mengenai produksi dari baja tahan karat ini, tinggal hembuskan aja gas nitrogen dari bawah atau dari atas ya pada saat proses pembuatan di Aury converter, itu nitrogennya akan masuk ke dalam metal, akan banyak masuk dalam metal, itu bisa digunakan untuk alloy. Jadi proses alloying dari nitrogen ini pada proses pembuatan baja tahan karat dilakukan dengan menghembuskan gas nitrogen, artinya bukan alloy. Ada juga orang menambahkan dalam bentuk ferrokromium nitrogen, itu untuk mengalloy nitrogen. Kemudian ini lanjutan dari seri 300, yang lain 316 yang tadi diceritakan, kemudian dan seterusnya ya. Dan ini banyak sekali, dan ini data-datanya didapatkan dari buku ini, Stahlschlüssel tahun 2007, dan di situ banyak sekali standar-standar yang recent ini yang ditampilkan hanya standar dari Amerika atau USA, yang di Indonesia juga beberapa orang Indonesia mengenal baik tipe-tipe baja tahan karat yang ini, yang semua dari IC atau SAE. Tentu saja di standar yang lain, JIS meniru dari standar dari Amerika, mereka mengatakan SUS 316, itu sebenarnya sama persis. Kemudian di Jerman itu agak rumit lagi ya standarnya, kemudian di Rusia dan terusnya itu punya standar masing-masing. Tapi ini yang standar dari Amerika. Ya, ini yang tadi sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya disampaikan. Ini yang seri 300, seperti apa komposisi kimia detail dari baja tahan karat ini. Ya, mulai dari seri 301 atau IC 301, 302, 303, 304, 316, dan seterusnya. Ada yang tambahkan titanium, ini seharusnya niobium ini ya. Ini 316 MB, ini maksudnya niobium. Kita bisa lihat di sini NB-nya, jadi tambahkan niobium ke dalam baja tahan karat tersebut. Kemudian seri 400 ini seharusnya tidak mempunyai nikel, atau hanya beberapa grade saja yang mempunyai nikel. Anda lihat di sini seri 400 inilah seri yang ferritic, ya, yang kandungan nikelnya 0 beberapa, ini ada sedikit kandungan nikelnya. Yang umum diproduksi adalah 430, mungkin ada di slide berikutnya, nggak ada. 430 itu yang paling banyak orang hasilkan, tidak ada di sini ya komposisi kimianya. Kemudian 409 atau 410 itu juga termasuk baja tahan karat yang paling banyak orang produksi. 430 itu biasanya untuk knalpot mobil. Anda lihat, tinggal lihat aja di bawah mobil itu pasti knalpotnya terbuat dari stainless steel supaya dia tidak berkarat. Terutama di bagian ujung ya, proses pembakaran terjadi proses pengembunan di situ. Jadi kalau misalnya menggunakan baja karbon akan cepat berkarat. Kalau misalnya menggunakan yang 430 ini cukup supaya dia tidak berkarat. Produksi dari baja tahan karat ini di dunia, kita bisa lihat dari data di sini. Yang warnanya biru adalah seri 300. Ini seri 300, ini produksi seri 300 di dunia. Jadi lebih dari 50% atau mendekati 50% di tahun terakhir ini. Tapi sebelumnya lebih dari 50% adalah seri 300, kromium nikel. Kemudian yang di atas ini adalah seri 200. Jadi kromium mangan grade atau seri 200. Yang semuanya adalah seri atau jenis dari austenitic stainless steel. Jadi ini adalah austenitic yang paling banyak dihasilkan di dunia. Dan kalau misalnya di breakdown lagi, pasti yang paling banyak dihasilkan 304, ya 316. Yang ini saya nggak hafal, mungkin 206, ya itu yang paling banyak diproduksi di dunia. Kemudian di atas ini adalah yang seri 400, yang tadi disampaikan yang paling banyak dihasilkan biasanya 430, itu yang umum. Jadi pabrik manapun di dunia 430 itu yang paling banyak dihasilkan, atau kadang-kadang juga dihasilkan 409 atau 410. Kemudian yang bagian atas ini yang tadi yang kecil sekali, yang seri tadi misalkan ada apa tadi, kalau misalnya kita lihat kembali ke awal ya, ada martensitic, kemudian ada duplex, kemudian juga ada precipitation hardening. Jadi tiga ini yang produksinya paling kecil di dunia saat ini. Terutama duplex itu kebutuhannya juga kebutuhan khusus. Jadi jarang sekali orang menghasilkan produk-produk duplex ini atau produk precipitation hardening maupun produk martensitic. Jadi sekali lagi yang paling banyak digunakan adalah seri austenitic atau tipe austenitic atau seri 200 dan juga seri 300. Kemudian sini adalah ferritic seri 400. Yang menentukan harga baja tahan karat itu bukan harga kromium, tetapi harga nikel itu sebenarnya.
teknik-teknik yang digunakan untuk membuat baja tahan karat ini harus menggunakan misalkan AOD atau VOD, itu sebenarnya karena kromium. Kromium ini yang Anda lihat di awal kuliah, yang dikatakan baja tahan karat adalah baja yang mengandung kromium. Jadi 10,5%. Bukan baja yang mengandung nikel, tapi baja yang mengandung kromium. Jadi kromium ini jenisnya juga macam-macam. Mungkin Anda dapat kuliah lebih lanjut di pembuatan dari ferrokromium. Perasaan kita membuat ferrokromium, yang teknologi yang sekarang ini kita gunakan, menggunakan SAF. Ferrokromium itu diproduksi dalam suatu furnace, SAF, submerged arc furnace, yang mirip dengan membuat ferronikel. Kadang-kadang juga ada rotary kiln-nya untuk preproduksi awal, tapi nggak perlu dryer karena dia udah tidak lengket ya antara satu biji dengan biji yang lain. Rotary kiln untuk pre-reduction langsung dimasukkan furnace, ada juga yang tanpa rotary kiln langsung dimasukkan dalam furnace, ditambahkan reduktornya kokas atau semi kokas, kemudian masukkan produk ferrokromium. Yang paling mudah dihasilkan adalah ferrokromium high carbon yang kandungan karbonnya sekitar 7%. Kemudian untuk menghilangkan karbon di sini kita menggunakan AOD converter atau suatu alat yang mirip dengan AOD converter atau proses-proses yang lain, menggunakan vakum, menggunakan argon dan lain-lain ya, untuk menghasilkan low carbon ferrokromium. Untuk menghasilkan krom elektrolitik itu menggunakan proses elektrolisis. Ini biasanya lebih mahal produknya. Jadi kalau misalnya orang menggunakan yang ini, krom elektrolitik, itu prosesnya proses zaman dahulu. Ya, proses yang orang membuat baja tahan karat di tahun 1800-an. Sejak didapatkan adanya proses di EAF dan juga di AOD converter dan juga di VOD, orang cenderung menggunakan bahan baku yang lebih murah. Jadi ini harganya, Anda lihat ini US dollar per pound dari kromiumnya. Ini kalau misalnya kita menggunakan yang high carbon ferrokromium, kemudian low carbon ferrokromium, dan kromium elektrolitik. Sekarang orang cenderung ini sebagai bahan baku pembuatan baja tahan karat, jadi orang cenderung menggunakan ini sebagai bahan baku pembuatan baja tahan karat, makanya harus menggunakan teknik-teknik yang lain untuk melakukan dekarbonisasi. Jadi kandungan karbonnya seperti tadi kita lihat, untuk menghasilkan baja tahan karat IC 304L atau 304, itu kandungan karbonnya maksimum 0,08%. Sementara di sini, Anda lihat di sini, maksimum kandungan karbonnya 6,5%. Jadi kalau misalnya ini tidak bisa digunakan langsung Anda campur gitu ya dengan nikel, kemudian jadi baja tahan karat, tidak bisa. Tetapi Anda harus menghilangkan karbon terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita lihat produksi dari high carbon ferrokromium itu yang paling banyak dihasilkan di dunia. Yang ini, yang warnanya apa ini? Lila. Ya, kemudian yang biru muda itu yang medium, yang ini yang kecil, kemudian ada yang biru agak tua, itu yang low carbon. Jadi yang low carbon dan medium carbon itu dihasilkan sangat sedikit. Yang paling banyak orang menggunakan adalah yang high carbon ferrokromium. Itu juga dasar kenapa orang harus mempelajari AOD atau harus menggunakan AOD atau VOD untuk menghasilkan baja tahan karat ini, karena ini bahan baku yang didapatkan. Anda lihat di sini sebagian besar dari ferrokromium ini digunakan adalah untuk pembuatan baja tahan karat. Kemudian sebagian kecil untuk membuat baja-baja yang lain termasuk baja karbon, beberapa baja karbon yang butuh kromium ditambahkan ke dalam baja tersebut. Ini adalah kalau misalnya kita lihat harga dari baja tahan karat, ini datanya udah agak lama. Datanya tahun 2018, tapi hari ini kalau misalnya dibuat ya mirip-mirip, tidak begitu jauh berbeda, apalagi harga baja tahan karat ini sangat ditentukan oleh harga nikel, terutama untuk seri yang 300 tadi. Kita lihat kalau misalnya harga nikelnya tinggi, hari ini ya sekitar 17.000, ya mirip-mirip ini tahun dulu ini 18.000 nikel harganya ya, ton per US dollar per ton nikel, ini harganya sekitar 18.000. Ya di sini hari ini juga sekitar 17.000, 16.000 sampai 18.000, ya mirip-mirip. Kemudian ini harga dari baja tahan karat yang seri 300 yang kandungan nikelnya adalah sekitar 8%. Jadi sangat ditentukan oleh harga nikel. Karena kromium itu harganya paling-paling sekitar 1.500 US dollar per ton atau 2.000 US dollar per ton. Itu harga kalau misalnya diubah ke US dollar per ton ya, itu harganya di situ. Harga nikel 18.000. Jadi walaupun 8%, karena dia mahal, yang menentukan harga baja tahan karat adalah harga nikel. Kita lihat di sini yang paling bawah, itulah seri 430. Ini udah cold roll coil ya, udah CRC. Itu di sini nih harganya ini, sekitar 2.000, dan dia tidak berpengaruh kepada harga nikel karena dia tidak mempunyai nikel. Dulu di tahun 2006
tahun 2007, pada saat nikel itu harganya 40.000 US dollar per ton, orang sudah mulai meninggalkan seri 300 ini. Sudah mulai meninggalkan. Orang mencari seri 400, tetapi yang murah. Tapi tak lama kemudian harga nikelnya juga turun, normal kembali di bawah 20.000. Ya, orang meninggalkan kembali yang seri 400. Karena kalau misalnya itu dilakukan, seri 400 ini harus dikurangi karbonnya sehingga kurang dari 100 ppm. Waktu itu dituntut sekitar 50 ppm. Yang sangat sulit mengurangi karbon di baja tanah karat dibandingkan dengan baja karbon. Baja karbon dengan menggunakan RH, dengan menggunakan VD, VOD atau VDOB, kita bisa mendapatkan karbon dengan menggunakan RH terutama ya, sampai di bawah 20 ppm, mudah sekali. Tetapi begitu bicara mengenai baja tanah karat, sangat-sangat sulit. Tidak sama dengan baja karbon. Ya. Kalau misalnya Anda membuat baja karbon, cukup Anda menggunakan BOF, Anda bisa menghasilkan karbon 0,02%. Itu mudah sekali. Tetapi begitu Anda membuat baja tahan karat, tidak bisa Anda menggunakan BOF. Nggak bisa untuk melakukan proses dekarbonisasi dari karbon yang terdapat dalam ferrokromium. Karena ada kromium. Kromium itu menjadi masalah di sini. Baik, itu adalah mengenai pengantar, masih pengantar mengenai baja tahan karat. Kita sudah melihat jenis-jenis baja tahan karat. Kemudian harga baja tahan karat itu ditentukan oleh apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk seri 300 jelas harga nikel itu yang menentukan harga baja tahan karat. Seri 400 itu tidak ada nikel, seharusnya dia harganya tidak bergantung kepada nikel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.